video mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati kasih bimbingan masyarakat Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Negara, Mas Dr. Haji Slamet Wahyudi SPD. Ini kelihatan ceria sekali, tapi tadi dibully kok katanya sedih. Saya enggak rela. Dia itu kalau dengan ibunya kan pura-pura sedih, tapi kalau sudah di luar cari masalah. Yang saya hormati, ini kasih senior Pak Dr. Andes Haji Ali Mustafa selaku kasih PHU yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi Ketua BPH Kabupaten Banjarnegara. Amin. Kita berdoa ya. Amin. Walaupun secara fisik nanti kita kehilangan beliau, tapi insya Allah dia nanti akan grade-nya akan naik, insya Allah. Karena SOTK-nya sedang dibuat, kemungkinan nanti ketua kasih PHU di setiap kabupaten akan ditawari mau nggak menjadi ketua BPK. Kalau tidak mau, barangkali nanti diisi oleh mantan kepala kantor. Allahumma amin. Mudah-mudahan beliau mau. Yang kami hormati, ini tamu luar biasa dari teman-teman APRI yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada Pak Heri dan Pak Sugeng Mulyadi, ini dari unsur APRI. Saya senang kehadiran APRI ini menubuhkan jati diri dari teman-teman IPARI. Karena nampaknya IPARI di tengah kesenangan sebenarnya dia hariannya bingung. Mau kerja apa sih? Kan seperti itu nggak? Karena apapun orang dicorakan itu ternyata menyengsarakan. Sudah digaji besar, paling-paling duduk-duduk kan rasanya menderita tuh. Takut nanti hasilnya tidak berkah. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua IPARI beserta dengan para pengurusnya. Ini Pak Dr. Andes Nasirin beserta dengan teman-teman yang selalu luar biasa. Ini kreatifnya luar biasa, kemudian inspiratif dan lain-lain. Sampai kemarin ini madan mengkhawatirkan banget apa kreatifnya. Sampai saya itu ditelepon itu dari teman-teman, Pak ini ada kejadian begini. Ya saya jawab secara pribadi saya mengapresiasi, tapi kalau sudah dinas ya ayolah pada manut pengaturan. Walaupun sebenarnya ini sangat bagus sekali, tapi untuk pengalaman lah. Sementing yuk pada ulang lagi ke titik nol, kan seperti itu gitu. Ini alhamdulillah, dan saya juga jujur saja karena ini masalah sudah melebar kemana-mana sehingga saya antisipasi Pak Kasih Bimas. Saya telepon pada teman-teman saya di Irjen, Mas Irjen, kok nganti anak laporan kayak gini, ini sebenarnya banget kreatifnya anak-anak saya, tapi sudah selesai. Aja nanti mengeluarkan laporan diturun tim investigasi turun kan, jadi kayak dirikan dari grojogan. Saya di Mekah juga sudah ketemu dengan teman-teman Linjam yang kebetulan dari Irjen. Dia Mas kemana kayak gitu, tapi saya ceritakan. Oh iya begitu, saya percaya kepada jenengan bakalan jenengan baru saja WBK, nggak mungkin goroh dan lain-lain. Itu begitu deal ya Pak Suntoro ya. Pak Suntoro kalau ketemu saya kan takut sekali ya. Sampai ke kantor saja nggak mau ke ruangan saya. Katanya takut dengan kepala kantor.
setakut sebengis-bengisnya orang tua, insya Allah akan mencintai anak-anaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, tata cara hidup lah ya. Yang pertama, kami mengapresiasi pada teman-teman IPARI. Jadi memang teman-teman IPARI untuk kali ini harus lebih berkreatif lagi. Kenapa demikian? Ini Kemenag ke depan begini Bapak Ibu. Setelah Kemenag ke depan, ini sudah punya amal usaha yang sangat-sangat dibanggakan. Karena mulai tahun 2026 ini haji akan berpisah dengan Kementerian Agama dan akan dikelola sendiri oleh Badan Pengelola Haji BPH. Maka monggo Pak Musok Pilar, ini teman kita dari APRI. Resikone wong tindake keri kulit kursi lah. Untuk masih dapat kursi. Saya matur nih, prediksi ke depan begini. Jadi Kementerian Agama ketika sudah ditinggalkan oleh salah satu pilarnya yang sangat penting yaitu haji, maka kita hanya punya amal usaha yang kedepannya tidak boleh keluar kemana-mana, yaitu di bimbingan masyarakat Islam, di Bimas Islam. Ini salah satunya kita masih punya penyuluh Republik Indonesia yang alhamdulillah di Banjarnegara sekarang ada 4 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, dan Buddha. Adapun Hindu, Konghucu karena ini belum signifikan, maka negara belum perlu memandang adanya penyuluh dari agama tersebut. Ke depan yang menjadi sangat signifikan amal usaha kita justru di penyuluh-penyuluh kita. Karena kalau nanti penyuluh semuanya tenggelam, maka Kemenag tidak pernah dibicarakan lagi di masyarakat. Maka saya harap tantangan penyuluh ke depan akan menjadi lebih berat lagi. Maka mau tidak mau, mari kita semuanya harus menyiapkan diri supaya Kementerian Agama tetap survive di tengah masyarakat. Kalau selama ini, insya Allah setiap tahun Kementerian Agama dibicarakan dengan kegiatan perhajian. Lepas itu baik atau buruk, Kementerian Agama selalu dibicarakan oleh publik. Nggih betul Bapak Ibu. Lepas itu baik pelaksananya penyelenggaraan haji atau tidak, itu tidak lepas dari Kementerian Agama. Tantangan ke depan ketika Kementerian Agama sudah tidak mengurusi haji, lalu apakah masih bisa dibicarakan oleh masyarakat atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah masih dihitung oleh masyarakat atau tidak? Apakah keberadaan kita masih bisa dirasakan oleh masyarakat atau tidak? Maka mau tidak mau, dari sisi penyuluhan ini, mari kita garap bareng-bareng. Caranya bagaimana? Saya kemarin diskusi dengan teman-teman APRI, Mas, bersama dengan Pak Kasibi, Mas APRI, tolong panjenengan harus membuat SOP, standar operasional prosedur terkait dengan kinerja penghulu dan penyuluh. SOP-nya seperti apa? Monggo digarap bareng-bareng supaya keberadaan mereka tidak bingung. Kenapa saya mengatakan bingung? Begini Pak, orang dengan sekarang gaji yang sudah di atas UMR kan seperti itu ya Pak ya, sudah di atas UMR. Kalau beban kerjanya tidak disesuaikan dengan gajinya, maka akan menimbulkan satu problem,
problem dari sisi mental maupun nanti problem dari sisi keberkahan. Ini. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, jangan sampai nanti menimbulkan masalah sosial baru di lingkungan kantor Kementerian Agama, baik itu di Kemenak maupun di KUA. Karena kalau kita bicara di Kemenak, itu hakikinya kan kantor Kementerian Agama Kabupaten dan kantor urusan agama di tingkat kecamatan. Saya mencermati selama setengah bulan memperhatikan 9 CPNS dan P3K yang ada di kantor Kemenak saja, Pak. Kok mana mereka itu walaupun kelihatan kerja, tapi totality mereka sulit sekali untuk diukur. Sulit sekali untuk diukur. Nah, kenapa tidak bisa diukur? Karena tidak ada alat yang jelas tentang keberhasilan kerja mereka. Nah, maka mau tidak mau, Kementerian Agama akan mengadakan langkah yang pertama. Nanti Bimas Islam beserta dengan teman-teman APRI dan teman-teman IPARI jajal gawe SOP untuk penghulu dan penyuluh. Ini setelah SOP-nya selesai, silahkan para kepala KUA nanti membagi diri habis tugas-tugas di setiap KUA. Si A jabatannya penghulu, ini tugasnya apa saja. Si B jabatannya penyuluh, ini tugasnya apa saja. Dari tugas-tugas ini nanti akan kita evaluasi per bulan. Tentu yang mengevaluasi dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam bersama dengan Kepala KUA evaluasi harian. Ini ke depan seperti itu, Pak. Supaya ketika standarnya jelas, garapannya jelas, maka nanti akan ada hal yang harus dipenuhi oleh para penghulu, oleh para penyuluh. Apa sih kebutuhan penyuluh itu? Oh, nanti akan ada kompetensi dasar, hal-hal yang harus dikuasai oleh para penyuluh. Ini menjadi sangat penting, Pak, supaya nanti di dalam tidak galau di masyarakat bisa dirasakan, dan yang lebih penting lagi, otomatis nanti kita bisa menciptakan branding Kementerian Agama setelah ditinggalkan oleh haji, supaya nanti Kementerian Agama tidak sunyi, Pak. Ya, ini gambaran kita ke depan seperti itu. Maka saya harap nanti di bulan Juli harus sudah selesai ini. Juli selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai titik awal, nanti teman-teman penyuluh maupun teman-teman CPNS akan melaksanakan reorientasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara selama 2 hari. Narasumbernya siapa? Nanti para pejabat di Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Kemudian dari program ini ada yang berkomentar, Pak, Wong CPNS bentar lagi kan ada latsar, ada latihan dasar. Iya, saya tahu ada latihan dasar, tetapi materi reorientasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan materi yang dilakukan oleh latsar ini berbeda jauh, Pak. Kalau latihan dasar CPNS ini adalah materi-materi umum, tapi kalau latihan reorientasi yang diadakan oleh kantor Kementerian Agama adalah bagaimana CPNS dan P3K ngerti kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
ngerti secara utuh, bukan hanya sebagian saja. Karena apa? Teman-teman P3K, teman-teman CPNS, dan siapapun yang berpenghuni di Kemenak harus ngerti Kemenak. Aja nanti mereka bicara Kemenak nanti salah. Sebagaimana orang buta mengetahui pengertian tentang gajah, sebagaimana yang sering diungkapkan oleh para penyuluh menggambarkan sesuatu. Gajah seperti apa sih? Oh, gajah itu panjang, uget-uget. Oh, itu telalai. Karena apa? Orang buta tersebut memegang telalainya. Oh, ternyata gajah itu besar. Karena apa? Dia hanya memegang perutnya dan lain-lain. Begitu juga para penyuluh. Kementerian Agama seperti apa sih? Oh, Kementerian Agama hanya seperti itu. Jadi nanti para kepala seksi akan menerangkan tentang tusi, tentang apa dan sebagainya. Sehingga nanti para penyuluh akan tahu, oh ternyata Kementerian Agama nanti membahas juga tentang pendidikan dari RA, MI, MTS, MA. Oh ternyata Kementerian Agama melayani terkait dengan wakaf. Oh ternyata Kementerian Agama melayani terkait dengan BP4 dan lain-lain. Itu akan berbicara seperti itu. Ya, Bapak Ibu, nah, kenapa penyuluh itu orang yang harus pinter, orang harus mampu, orang yang harus menguasai segala persoalan? Karena disinilah nanti penyuluh akan memberikan pelayanan ke masyarakat, minimal apa? Minimal menutup lubang-lubang setelah perhajian meninggalkan Kementerian Agama. Ini tugas panjenengan ke depan seperti itu. Dan yang terakhir sekali Bapak Ibu, saya pernah matur. Setelah panjenengan memperoleh kenikmatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu, di tengah ratusan ribu orang-orang yang sedang wiyata, mereka wiyatanya mungkin bahkan sudah hampir usia ujur pensiun, tidak diakui oleh pemerintah. Jenengan alhamdulillah wiyata tertulis di KUA, kemudian diakui oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten, dan alhamdulillah diakui oleh pemerintah. Yang alhamdulillah sekarang diangkat sebagai P3K. Maka cara berterima kasih yang paling elegan adalah satu, kita meningkatkan kualitas diri kita terus-menerus. Jangan sampai orang mengatakan, kayak jane orang pantes jadi penyuluh agama Islam. Kenapa orang pantes? Pemimpin doa orang gelem, alasannya waktu dan lain-lain. Ngesuk pertemuan berikutnya pemimpin alasannya sakit perut. Esok maning lah alasannya ini ada sesuatu masalah yang tidak bisa diungkapkan. Nah, di BPK korelasi antara bacaan doa dengan masalah, gue orang ketemu ya Pak. Nah ini ajaran seperti itu. Lebih baik kalau misalnya jenengan tidak sesuai dengan klasifikasinya, mohon nanti atur sama Pak Kasih Bimas, Pak, saya kok alih fungsi saja Pak, jadi staf di kantor, nggak masalah, nanti kita bicarakan, daripada nanti membebani dunia penyuluhan, ya kan? Benar, karena tuntutan zaman seperti itu loh. Nalar orang Pak. Nah aku saya ke orang nalar bodoh loh. Yang pertama itu, jadi memulai standarisasi penyuluh agama Islam apa? Oh bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Surung tank aja ya mulai latihan dari TPQ jilid 1 sampai jilid 2 sampai terakhir. Mumpung masih ada waktu nih, mumpung masih ada waktu. Ini kan perpindahan haji mulai nanti Januari ya paling.
Insya Allah. Pak Ali kok rasanya kok percaya diri mau Pak Ali tenang mawon. Sampai ada dua pilihan Mas. Di Kemenag, kalau di Kemenag nanti dipromosikan jadi kepala kantor, kalau di haji nanti dari kepala BPK. Keren Pak Ali. Masih ada setengah tahun saya harap ini memantaskan diri jadi penyuluh. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu hanya panjenengan semua. Sepakat Bapak Ibu nih? Sepakat. Kudu prihatin. Aja nanti, oh ya pancen bener, kayak penyuluh nih kayak Mas Suntoro, apa pendidikannya sarjana sosial. Aja nanti, oh ya pantas orang saya. Tapi begini, Mas Suntoro ya walaupun ijazahnya sarjana sosial, jangan orang kalah karo sing sarjana agama. Saya kepenginnya begitu ya Pak Toro ya. Terus yang kedua, saya mulai. Jenengan setelah diangkat sebagai CPNS dan P3K, jabatan penyuluh itu melekat. Jabatan penyuluh itu melekat dan tidak boleh ditinggalkan di posisi manapun. Mohon maaf, misalnya Muhammad Ali, penyuluh agama Islam Kecamatan Karangkobar. Jenengan punya TikTok, jenengan punya apa? Ini jabatan penyuluh tidak boleh lepas. Mbak Windu Aryani, penyuluh agama Islam Kecamatan Purworejo. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita benar-benar tanggung jawab dengan posisi kita, tanggung jawab dengan identitas kita. Ingat Bapak Ibu, jabatan yang di dunia ini ada dua jenis macamnya. Satu adalah penyuluh, yang kedua dan lain. Berarti jabatan penyuluh adalah satu jabatan yang paling tinggi. Lah ketinggian ini monggo kita pelihara bersama. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Yang terakhir monggo saya minta setiap gerakan pertemuan apapun monggo para pengurus IPARI, para pengurus APRI dan sebagainya untuk terus-menerus fokus adanya pembinaan. Kalau bisa malah monggo para pengurus IPARI satu persatu dicek Pak anggotanya Pak. Apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak? Wah ini Pak, berani gak Pak? Gak? Apa salahnya pertemuan besok setiap penyuluh agama Islam membawa Quran? Nanti satu persatu dicek. Monggo nanti Pak IPARI dengan Pak APRI. Apa lah? Ini saya tugaskan seperti itu. Yang standar Pak. Mungkin aku latihan, mungkin dalil di tengah masyarakat diguyung wong Pak. Ya? Mulang ngaji orang dalile mesti takon lagi dalile senang ngendi. Apa yang bener membeda dapat kursan tentrok orang anak cedro. Maksud ya Bapak Ibu ya, di tengah kebahagiaan panjenengan ada satu tantangan yang sangat luar biasa. Deal ya? Oke. Yang terakhir, kami mengapresiasi betul kegiatan ini kebiar satu Muharram dengan kita menyadari adanya pergantian tahun. Tentu insya Allah kita juga akan menyadari bahwa manusia yang paling hebat adalah manusia yang selalu meningkatkan kompetensinya. Ingat, dengan semangat Muharram ini kita berhijrah dari ketidakberdayaan menjadi kita berdaya, dari kita tidak mutu menjadi kita bermutu, dari kita biasa-biasa saja menjadi luar biasa, dan tentu dari kita yang menjadi waktu itu menjadi penghuni kantor yang identitasnya tidak diakui, sekarang menjadi diakui. Ini salah satu bentuk hijrah kita. Mudah-mudahan dengan peningkatan status kita
nanti akan bisa merubah Kementerian Agama Banjarnegara menjadi kementerian yang hebat dan tentu saja bermartabat. Dan yang terakhir sekali sebelum kami buka, Bapak Ibu, di tahun 2026 kita semuanya akan mewujudkan kantor Kementerian Agama yang ber-WBBM. Setelah kita semuanya bisa melampaui satu prestasi yang luar biasa, maka di 2026 ini tentu para penyuluh monggo untuk meneruskan kesuksesannya mengantarkan kantor Kemenak memperoleh predikat WBBM. Maka pada saat ini nanti di bulan Juli akan kita launching Kan Kemenak Banjarnegara menuju WBBM 2026, dan ini tidak lepas dari para penyuluh, khususnya penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Yang terakhir sekali, mari kita memberikan bus kepada IPARI kita yang luar biasa. Bapak Ibu, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, mari kita buka kegiatan Gebyar 1 Muharram yang dilaksanakan oleh PD IPARI Kabupaten Banjarnegara. Mari kita menghantar bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.